Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Iran pun mengancam akan membalas dengan serangan yang lebih besar. Apakah konflik ini bakal berlangsung lama dan apakah alasan serangan hanya karena masalah nuklir Iran? Kami akan membahasnya bersama praktisi dan pengajar hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat sore. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya, Mbak Dina, apakah kematian dari Ayatollah Ali Khamenei ini bisa membuat Iran semakin meningkatkan serangan ke negara-negara yang memang dianggap sebagai sekutu Amerika? Karena kita tahu dari pemberitaan terkini sudah banyak negara-negara lain yang menjadi korban serangannya. Kalau dilihat dari peta yang berkembang dan pola komentar juga dari pihak Israel maupun Amerika Serikat, eskalasi ini masih belum akan berhenti ya. Kalau saya lihat kecenderungannya Amerika Serikat juga mengeluarkan statement yang provokatif dan tidak konsisten juga. Jadi alasan yang disampaikan mengapa Amerika Serikat itu melakukan serangan ke Khamenei bahkan melakukan pembunuhan di sana itu bukan karena senjata nuklir yang dimiliki oleh Iran, tetapi karena alasan-alasan lain seperti misalnya untuk melindungi Amerika Serikat dari rezim yang dianggap otoriter gitu. Jadi berarti alasan yang berkembang ini sebenarnya menunjukkan ada masalah eksistensial ya yang harus kita cermati, dan ini yang menurut saya masih belum terlalu dibahas di Indonesia. Kesannya bahwa tindakan dari Amerika Serikat ini masih bisa dibenarkan, padahal menurut saya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Kalau negara-negara Teluk memblokir ruang untuk negosiasi sama sekali berarti. Jadi kalau saya lihat pertarungannya ke depan ini berarti bukan lagi hanya antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, tetapi juga aktor-aktor besar seperti Rusia dan China itu tidak mungkin tinggal diam. Kalau pertarungannya ini berarti juga seputar geopolitik, masalah konektivitas dan jalur logistik yang sangat penting untuk energi negara-negara dunia. Dan sebelum ini ditutup oleh Amerika Serikat atau dihancurkan oleh Amerika Serikat, negara lain mengambil alih dan memastikan bahwa Selat Hormuz tidak dikuasai oleh satu negara saja. Itu yang saya lihat. Jadi mungkin masih panjang. Mbak Dina, kalau memang saat ini Selat Hormuz ditutup dan tidak bisa melakukan jalur ataupun transportasi minyak dunia, apakah ini tidak lagi bicara soal isu regional, tapi saat ini kita sudah bicara terkait dengan krisis global ke depannya? Betul sekali. Menurut saya krisis global betul-betul sudah di depan mata sekarang. Jadi kita nggak bisa menyikapi ini hanya sekedar masalah Timur Tengah. 84% dari minyak mentah Timur Tengah itu yang masuk dari Selat Hormuz itu masuknya ke pasar Asia. Dan negara yang menyerap adalah China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Jadi kalau Amerika Serikat menutup ini semena-mena juga, artinya jika Iran tidak melakukan preemptive strike ya di wilayah Selat Hormuz, berarti negara-negara yang menjadi musuh ekonomi Amerika Serikat ini akan bergantung sepenuhnya pada ekspor minyak dari Amerika Serikat. Jadi penentu harga ke depan untuk energi itu ada di tangan Amerika Serikat, dan ini yang dihindari ya, yang dicoba dihindari di tingkat global. Artinya kita sendiri harus bisa melihat bahwa pertarungan geopolitik antara major powers, negara adidaya ini berarti sudah sampai di titik yang begitu kritis, sehingga ini bukan lagi soal Khamenei sebenarnya, dan juga bukan notabene Iran saja, tapi seluruh jalur minyak dunia itu sebenarnya lewat sana. Mau produksinya dari Uni Emirat Arab, mau dari Saudi, Oman, Qatar, dan lain-lain, semua lewatnya sana. Hormuz. Laporan dari Amerika juga menunjukkan jalur alternatif lain tuh ternyata belum berfungsi optimal ya. Jadi
pasti ada masa transisi yang sangat menyakitkan untuk tingkat global jika ini berlanjut di sana. Oke, tapi yang menjadi pertanyaannya sekarang begini Mbak Dina, jika banyak negara yang akan berdampak ketika Selat Hormuz ini ditutup akan menimbulkan dampak terhadap distribusi minyak dunia. Apakah nantinya negara-negara lain ini, negara-negara besar lainnya akan ikut turun tangan dalam isu regional yang sebenarnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel? Tapi usai jeda masih akan kita bahas, tetap bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan masih membahas terkait Selat Hormuz yang saat ini ditutup dan bersama Mbak Dina Praptoraharja. Mbak Dina, kalau tadi sudah disebutkan bahwa akan banyak negara yang terdampak jika Selat Hormuz ini ditutup dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Apakah ini artinya negara-negara besar lainnya yang sebenarnya tidak ikut terlibat dalam apa yang terjadi saat ini akan ikut turun tangan, akan turun dalam hal militer juga terkait dengan hal ini? Kalau dalam hal pengaruh mereka sudah turun ya, per kemarin 28 Februari di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah terjadi kegaduhan karena negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, kemudian Cina, Rusia itu sudah adu bicara di sana mengajukan permintaan emergency meeting ya. Sorry, Amerika Serikat nggak termasuk di situ. Tapi kita lihat bahwa poinnya di sana adalah negara-negara ini berusaha untuk meredam suasana. Yeah. Dan satu catatan di sini, Dewan Keamanan PBB itu sebenarnya punya keterbatasan kalau soal Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz ini bukan international water, bukan laut lepas ya yang bisa diatur oleh internasional. Wilayah ini jatuhnya wilayah teritorial, laut teritorial yang dikuasai oleh Iran atau Oman. Jadi sebenarnya kemarin ketika Menteri Luar Negeri Oman itu bersuara, sudah diupayakan semaksimal mungkin mereka menjadi mediator ya kan sampai tanggal 27 Februari loh. Dan hasilnya menjamin bahwa Iran itu sebenarnya sudah let go, sudah nggak punya lagi itu program senjata nuklir. Dan bisa dijamin mereka mau bekerja sama. Dan kalau saya lihat dari sejarahnya sebenarnya itu satu-satunya jalan ya untuk Iran. Karena mereka sendiri juga terjepit. Jadi nggak mungkin sebenarnya mereka punya agenda yang lain. Satu yang mungkin Indonesia miss itu ya. Tapi kalau secara hukum laut internasional, ini adalah bagian teritorial Iran dan Oman. Apakah memang diperbolehkan satu negara menutup jalur transportasi yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh banyak negara terkait dengan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini minyak? Justru frame-nya, kalau saya perhatikan, kita harus nggak bisa melepaskan ini dari kasus yang berkembang di Israel Palestina dan pembentukan juga Board of Peace. Iran itu sudah dituding berkali-kali oleh Israel maupun Amerika Serikat menjadi pendana dari Hamas. Dan kita tahu Hamas itu menjadi pemain satu-satunya yang sekarang dianggap menghambat agenda dari Israel maupun Amerika Serikat di Gaza. Dan kalau kita memang peduli ya, Indonesia peduli betul dengan agenda Palestina, sebenarnya kita preferensinya itu justru supaya Iran itu dihormati wilayah teritorinya dan dijamin keamanannya dan dibawa ke meja negosiasi dan bukannya diserang secara militer. Gitu. Jadi kalau Amerika Serikat menunjukkan kekuatan full dan bahkan sudah Israel udah jelas-jelas yang membuat kampanye bahwa dia punya operasi militer besar, Lion's Roar gitu, itu menunjukkan bahwa nggak ada ruang negosiasi itu. Justru kita yang menginginkan stabilitas di Palestina harusnya melihat ini. Situasi ini terkait, betul-betul sangat terkait. Jadi kaitan antara perang geopolitik yang besar yang kemudian mencakup Rusia dan Cina yang eksistensinya juga jadi terganggu gara-gara ini ditutup, dan kaitannya dengan proses perdamaian di Israel Palestina ini sangat-sangat lekat. Kalau bicara soal peran dari Indonesia sendiri, apakah dari hal kemampuan sebagai mediator Indonesia bisa dikatakan cukup mampu dalam hal itu? Kita tidak bisa lompat logika.
Satu, kita maju ke dalam peranan sebesar itu ya, kita jelas harus mempersiapkan orang-orang yang tepat, resources yang memadai, dan juga membaca situasi dengan tepat. Menurut saya Turki, Oman, Qatar, Bahrain, bahkan Saudi itu sudah melakukan berbagai macam bentuk tekanan dan ada yang sudah melaju sampai ke meja perundingan beberapa kali. Ya. Mentoknya di siapa? Tidak bisa membendung Amerika Serikat maupun Israel. Jadi, saya justru Meskipun Indonesia mencermati sudah ada di Board of Peace. justru statement yang dikeluarkan dari Kementerian Luar Negeri, saya ada concern di sini ya. Itu sama sekali tidak ada rasa duka cita terhadap Iran atau prihatin bahwa telah terjadi serangan besar terhadap Iran. Yang menarik di sini artinya, apakah Indonesia memang sudah betul-betul digerakkan agenda luar negerinya oleh Amerika Serikat? Baik. Karena kalau kita dalam posisi mencari peran sebagai mediator, kita harus netral di situ. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi dan juga pengajar hubungan internasional Sinergi Policy sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore.